atau ada saudara ke depan mau sekolah yang gratis, bisa masuk di situ. Ya, itu gratis. Tapi syaratnya memang sekarang harus anak pelaku utama. Nah, pelaku utama itu yang dimaksud adalah anak nelayan, anak pembudidaya ikan, anak pengolah, pemasar ikan, itu 100% gratis masuk di situ. Mulai dari makannya, asramanya, sampai semuanya tidak ada pembayaran. Ya. Jadi gratis. Jadi dan pada saat ini kita juga ada dari Poltek ya, ada 11 orang taruna juga dari kami dari Poltek AUP kampus Maluku, karena di dalam SUPM Waheru yang di Waheru itu di situ juga ada politekniknya, tapi itu bukan politeknik mandiri, itu adalah Politeknik AUP Jakarta kampus Maluku, PSDKU-nya kampus Maluku. Nah sekarang ini ada tarunanya, mahasiswanya sedang juga, sementara PKL di kami ada 11 anak tinggal di asrama karena dia sampai bulan Mei. Jadi itu informasinya. Nah, bahkan mungkin lulusan Asalam atau SMA lain, SMK, kalau ada orang tuanya yang memang nelayan, ya orang tuanya pembudidaya ikan atau pemasar di pasar, pemasar ikan di ini, itu boleh lanjut ke Sekolah Tinggi Perikanan di Jakarta yang sekarang jadi Poltek AUP. Saya dengan Bu Rali juga alumni dari situ, ya. Di Jakarta ada kampus Malukunya, itu bisa masuk situ dan itu gratis biaya kuliahnya. Ya, jadi baik SMA-nya, SUPM-nya maupun untuk diploma 4-nya, sarjananya itu gratis sampai lulus. Ya, alhamdulillah saya juga sekolah di situ gratis. Ya, karena saya juga memang dari SUPM, cuma waktu itu SUPM-nya saya di Bonen. Ya, karena di SUPM di Indonesia ini di bawah Kementerian Kelautan Perikanan, pada saat waktu itu ada 9. Kalau dulu saya masih namanya SPP, Sekolah Pertanian Pembangunan, karena dulu Kementerian Kelautan belum ada, masih gabung di pertanian. Tapi sama dengan Waheru, jadi sama. Saya ya karena saya juga orang tua juga mungkin tidak mampu mengkuliahkan kalau di perguruan tinggi yang ini, akhirnya saya coba tes di situ, lulus. Sampai kuliah pun di Jakarta ikut tes lagi, alhamdulillah lulus karena memang sangat ketat masuknya. Alhamdulillah lulus, sehingga saya bisa sekolah sampai selesai pendidikan gratis, ya. Jadi istilahnya tidak membebani keluarga. Bahkan sudah jadi PNS pun saya masih mencoba mencari pendidikan gratis untuk ambil S2-nya, dan alhamdulillah juga dibiayai oleh negara melalui tugas pelajar. Jadi alhamdulillah tidak membebani orang tua untuk dari pendidikan SMA sampai selesai S2-nya. Insya Allah berikan semoga ya. Tapi syaratnya cuma satu, ya memang harus siap bersaing. Karena kalau masuk ke sekolah-sekolah gratis itu pasti persaingannya sangat ketat, karena seleksinya sangat ketat. Kayak kemarin yang masuk di Poltek AUP yang misalnya di Jakarta, yang diterima itu hanya sekitar 1000-an, lebih hampir 2000-an ya. Tapi yang daftar itu hampir 6.000 seluruh Indonesia, berarti kan sekitar 4.000-an gugur. Nah, jadi ya memang harus diseleksi karena sekolahnya gratis. Nah mungkin itu perkenalan terkait dengan, cuman memang sekarang tidak bisa lagi. Kalau dulu saya dengan mungkin Bu Rali angkatan berapa? 28, saya angkatan 33, ini senior saya. Nah, saya angkatan 33. Nah, makanya kemarin saya yang si Rehan begitu lulus, dia sukanya masuk di perikanan, ibunya suruh daftar, sebenarnya tidak bisa karena kita PNS, ya, tidak boleh ya, tidak bisa. Kalau dulu 5 tahun yang lalu ke belakang itu masih boleh dan umum bersaing, karena di rayon masing-masing itu tesnya. Kalau di Maluku mungkin di Ambon sini tesnya itu di rayon tes. Tapi sekarang tidak bisa, hanya 100% harus anak pelaku utama, tidak boleh anak PNS, TNI, Polri, nggak bisa. Jadi akhirnya ya si anak saya kemarin yang lulusan Salam ya terpaksa ikut SNBT. Dulu udah ngambil jurusan perikanan, silahkan masuk ke universitas. Nah, luluslah SNBT-nya kemarin di Unhas di Makassar. IP-nya 3,7 plus kemarin ya. Masya Allah. 7,7. Nah baik, mungkin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru dan adik-adik sekalian, mungkin saya langsung saja kita masuk ke, saya ingin memperkenalkan balai kita ini seperti apa sih. Balai Pelatihan dan Perguruan Perikanan Ambon.
Nah, di kami juga di BP3 Ambon kita dalam 2-3 tahun terakhir kita melakukan pembangunan zona integritas. Karena kita sudah menuju WBK nasional, sudah dalam tahap penyelesaian Menpan RB untuk WBK nasional. Tapi kalau di tingkat kementerian, kami sudah, alhamdulillah sudah WBK, sudah dapat penghargaan dari Menteri. Bahkan di kami ada satu pegawai, instruktur kami, Mas Aktif, itu pegawai KPK. Karena beliau adalah penyuluh anti korupsi yang memang disertifikasi oleh KPK. Nah, di Indonesia di bawah Kementerian Kelautan Perikanan ada 5 balai pelatihan dan penyuluhan yang menangani pelatihan penyuluhan. Yang pelatihan itu ada 5 di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. 1 di Medan untuk wilayah Sumatera, 1 di Tegal untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Sumatera, dan sebagian Banyuwangi ya, sebagian Sumatera untuk di Tegal, dan itu ada 1 di Banyuwangi untuk Jawa Timur sampai di NTT, NTB dengan mengambil sebagian Kalimantan. Baru saya 1 di Bitung. Di Bitung ini mengambil semua Sulawesi kecuali Sulawesi Tenggara. Ya, Sulawesi Tenggara tidak masuk. Kalimantan sebagian masuk wilayah Bitung juga. Dan kebetulan saya sebelum di Ambon memang saya 16 tahun di tugas di Bitung. Ya, sebelum di Ambon saya di Bitung 16 tahun. Makanya sampai sekarang rumah saya di Manado. Nah, yang terakhir itu di BP3 Ambon. Kita di sini tempatnya. Nah, kita di sini untuk wilayah kerjanya itu ada pokoknya Indonesia Timur lah, plus Kalimantan, plus Sulawesi Tenggara. Jadi kalau untuk wilayah pelatihan kita ada 9 provinsi untuk wilayah pelatihannya. Tapi untuk menangani penyuluhan kita ada 8. Jadi hanya Maluku sampai Papua, karena Papua sekarang kan jadi 6 provinsi. Ya, yang tadinya hanya Papua dan Papua Barat, sekarang ada 6 provinsi. Ada Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Ya, jadi Papua Barat itu kemarin pecah jadi 2. Jadi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sementara provinsi Papua ini sendiri pecah jadi 4. Jadi Papua sendiri, Papua Selatan, Tengah, dan Pegunungan. Nah, kami saat ini untuk pegawai di balai totalnya yang kerja di BP3 Ambon itu 410 orang. Karena tersebar se Indonesia Timur juga. Yang berkantor di pusat di sini itu hanya 69 orang. Sisanya penyuluh ada 341 itu bertugas di 7 provinsi. Sebenarnya 8 provinsi, cuma ada 1 provinsi kita tidak punya pegawai di sana, yaitu Provinsi Papua Pegunungan. Ya, Papua Pegunungan, kita belum ada pegawai di sana. Nah, ini sebaran pegawai kami yang ada di daerah, yang kita titipkan di beberapa dinas-dinas yang ada di daerah, pegawai kita ada di sana, kecuali Papua Pegunungan belum ada. Kita lagi mencoba mencari menyiapkan penyuluh yang mau ditempatkan sana, tapi harus ada penduduk asli sana. Jadi rencana ke depan penyuluh-penyuluh ini akan direkrut dari SMA yang masih kurang penyuluhnya, nanti disekolahkan di Jakarta, di Bogor itu sekolah penyuluhan, ikatan dinas, lulus dapat NIK langsung penempatan kembali di daerahnya. Karena pengalaman kita kalau mengambil pegawai di luar wilayah, begitu baru 1 tahun 2 tahun minta pindah. Nah, ini nggak bisa ke depan. Apalagi Papua Pegunungan, nggak ada yang mau masuk ke sana, katanya nanti mau pergi berperang atau apa ke Papua Pegunungan karena daerah konflik ya. Nah, inilah tugas pokok kami, Pak Kepsek dan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru. Tugas utama kami itu adalah melaksanakan penyusunan bahan kebijakan program dan anggaran penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan perikanan. Nah, di dalamnya fungsinya banyak, ada penyusunan kebijakan, penyusunan program, sampai pelatihan teknis dan maupun manajerial di bidang perikanan, penyusunan materi, pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan, pengelolaan prasarana dan prasarana pelatihan, pengembangan fasilitas kelembagaan, penyusunan kebutuhan peningkatan, dan pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga. Inilah role kami dalam bekerja berdasarkan itu. Nah, ini kan Pak Menteri kami ini, Pak Menteri kita ini, Pak Menteri Kelautan Perikanan di periode Presiden yang baru, Pak Prabowo, masih tetap berlanjut. Jadi tidak berubah.
alhamdulillahnya kita bersyukur karena Menteri kami Pak Sakti Wahyu Trenggono masih tetap dipercaya oleh para pengurus untuk memimpin, sehingga program ini insya Allah akan berkelanjutan. Jadi tidak, kan biasanya kita itu kalau ganti menteri, wah ganti lagi kebijakan. Nah alhamdulillah ini karena tidak berganti, ya kita berjalan sesuai dengan kebijakan ekonomi biru. Ya. Jadi kita ekonomi biru. Ekonomi biru itu intinya adalah sebenarnya bagaimana ekonomi biru itu kan untuk keberlanjutan. Bagaimana anak cucu kita ke depan tetap menikmati sektor itu, jangan sampai punah. Nah, sehingga muncullah 5 program kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan. Yang satu, memperluas kawasan konservasi. Ya, ini sangat penting karena kawasan konservasi itu menjadi tempat ikan-ikan memijah dan segala macamnya yang tidak boleh ditangkapi, menjaga lingkungannya sehingga ikan itu bisa reproduksi terus. Karena kalau jor-joran melakukan penangkapan ikan, tidak dibatasi, kawasannya tidak ada yang ditutup, maka lambat laun ikan akan habis. Dan itu terbukti, ya, makanya muncul juga namanya penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota. Jadi ini sudah dibagi, wilayah Indonesia ini perairannya sudah dibagi. Perusahaan-perusahaan sekarang yang mau mengambil, mau mengoperasikan alat tangkap kapal itu sudah dikasih kuota. Boleh nangkap hanya di sini dengan kuota dalam 1 tahun yang boleh ditangkap hanya sekian ton. Ya. Karena kalau tidak dibatasi ikan akan habis. Karena ini sumber daya alam yang akan habis kalau tidak dikelola dengan baik. Begitu juga dengan perikanan budidaya. Nah, budidaya kita ini masih sangat besar potensinya. Ya, masih sangat besar potensinya budidaya. Baik budidaya laut, pesisir, dan darat. Tentu yang berkelanjutan juga. Artinya tidak merusak lingkungan dalam hal melakukan kegiatan budidaya. Yang berikut terkait dengan menjaga kelestarian wilayah laut juga masih ini semua terkait dengan ekonomi biru. Itu pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagaimana hutan mangrove itu harus dijaga, ya, sehingga pulau-pulaunya itu tidak terjadi abrasi. Ya. Dan yang terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut. Nah ini juga mungkin buat adik-adik ya, yang mungkin rumahnya tinggal di bantaran sungai, ya kan, yang di kota Ambon. Kita sampah di Pulau Ambon ini luar biasa. Ya, kita sudah bersihkan berkali-kali, tetap aja sampah. Karena apa? Kesadaran masyarakat juga kurang. Kalau di luar negeri, sungai itu halaman. Nah, rumah-rumah itu menjadikan sungai. Jadi kalau di luar negeri itu kayak di Jepang, itu sungai itu setelah sungai itu di sebelahnya ada jalan, baru rumah. Jadi rumahnya itu menghadap ke sungai. Sungai itu depannya rumah. Kalau kita kan rata-rata sungai itu dapur. Sehingga dengan enaknya kadang masyarakat kita sampah buang ke sungai. Nah itulah kenapa makanya kalau adik-adik nanti ke depan kerja ya, di luar negeri misalnya, kalau ke negara-negara maju kayak Jepang, itu di dalam kota kayak di Tokyo sendiri, itu kita kalau saya bandingkan dengan sungai-sungai Ciliwung yang ada di Jakarta, itu bedanya antara langit dan bumi. Itu sungainya jernih, orang budidaya di dalam sungai di tengah kota, ibu kota. Nah kalau kita di Jakarta, kalau yang pernah ke Jakarta coba lihat, mau pegang airnya aja kita nggak bisa melihat itu saking joroknya. Jadi betul-betul mereka luar biasa menjaga lingkungan. Jadi sungai-sungai, makanya kalau di Jepang, kalau dia meluap, ya air luapannya itu kan jernih. Kalau kita kan yang dibawa sampah, kotoran, luar biasa. Nah ini membutuhkan kesadaran kita semua untuk untuk sama-sama. Karena ini bukan hanya tugas pemerintah. Ini tugas seluruh komponen bagaimana kita menjaga sungai laut kita ini tidak dipenuhi dengan sampah plastik. Karena kalau sampah plastik, botol-botol atau segala macam itu ada di dalam laut, lama-lama kita memakan ikan yang mengandung mikroplastik. Ya. Dan plastik itu ribuan tahun baru bisa terurai. Ya. Nggak bisa. Jadi itu program prioritas dari kami di Kementerian Kelautan Perikanan, ada 5 program prioritas ini. Nah ini program yang kami sudah jalankan juga di tahun lalu. Tahun ini programnya kami sementara finalisasi karena kemarin juga baru terima DIPA juga. Tahun ini mungkin di akhir-akhir Oktober, akhir-akhir Januari ini atau paling lambat awal Februari baru program kami untuk tahun 2025 bisa berjalan. Karena masih ada sinkronisasi dengan pemerintahnya baru. Ya. Nah, karena terkait di situ juga ada terkait dengan yang kayak tahun lalu tuh kita masif melakukan MBG, makan bergizi gratis. Nah, cuma karena asalan ini
jauh dari jangkauan kita di sini. Kemarin kita ini fokuskan hanya seluruh SD, SMP, SMA yang ada di Poka ini. Itu setiap bulan kayaknya kita kasih makan dengan ikan itu, ada ribuan. Nanti kita kebagian juga. Insya Allah. Cuman kemarin karena ada instruksi juga harus ke pesantren, makanya kemarin kami ya drop juga sebagian ke Liang di Hidayatullah dengan pesantren sebelahnya. Nah, jadi ini baik kegiatan pelatihan, penyuluhan, pembentukan startup, ya ini banyak sekali ya, tugas dan alhamdulillah semua sudah tercapai, semua rata-rata tercapai di atas selesai. Kegiatan pelatihan kita bagi di semua wilayah kerja, ya, walaupun nah cuman di salah satu program di kami, jadi kami ini BP3 Ambon itu di bawah eselon 1 kami di Jakarta. Itu namanya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan, yang tadinya menjadi tadinya itu Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Cuma tahun lalu teman-teman riset itu semua kembali ke BRIN, karena waktu zaman Pak Jokowi terbentuk namanya Badan Riset Nasional, yang saya tidak tahu kayaknya di pemerintahan Pak Prabowo BRIN malah hilang lagi, tidak ada nomenklaturnya. Jadi ada kemungkinan teman-teman periset ini akan kembali lagi ke kementeriannya masing-masing di tahun ini. Jadi, tapi kami sudah berubah menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan. Nah, di dalam di dalam BPSDMKP sendiri, Bapak Kepala Badan kami, Bapak Nyoman Radiarta, itu beliau membuat satu terobosan program namanya Smart Fisheries Village. Ya. Ini bukan program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan. Ini adalah program terobosan BPSDM di eselon 1 kami untuk mendukung program prioritas KKP tadi yang 5. Nah, kalau di situ programnya perikanan tangkap, kita dukungnya perikanan tangkap. Kalau di situ kawasan budidaya, kita dukungnya budidaya. Nah, kebetulan yang kita tetapkan di Poka ini, di Ambon ini, itu di Poka, ya, di Tanjung Marta Pons, ya, karena di kawasan sini adalah daerah budidaya, budidaya laut ya tentunya, maka masuk ke budidaya laut. Ya. Memang kita nah tujuan sebenarnya Smart Fisheries Village ini ya intinya itu adalah ekonomi di desa itu bertumbuh, masyarakatnya bekerja, lingkungan lestari dan berbasis digital. Ya, makanya kita sudah mulai ajarin tuh dari tahun lalu, seluruh kelompok-kelompok pembudidaya di sini sudah menggunakan QRIS untuk supaya orang datang beli ikan, datang di resto-resto itu pakai QRIS, tidak perlu uang tunai lagi. Jadi kita ajari dengan literasi keuangan kerjasama dengan perbankan. Karena saya selalu sampaikan, mungkin nanti adik-adik kalau kalau main ke Jakarta kemana, ya di Jakarta itu penjual lontong apa, penjual gorengan di pinggir jalan, itu semua oma-oma timur semua pakai QRIS semua. Nggak ada, jadi kalau ke mana ke Jakarta sekarang itu nggak perlu bawa uang tunai. Yang penting di HP-nya, di QRIS-nya ada saldonya aja. Yang susah itu kalau nggak ada saldo. Jadi di sana itu nggak berlaku uang tunai, karena kadang kita mau bayar uang tunai, kalau udah pakai mungkin QRIS saja, kita nggak terima tunai. Itu penjual-penjual gorengan di depan kantor kami di KKP di Gambir itu, penjual goreng-gorengan itu semua, penjual apa ya, kaki 5 semua udah pakai QRIS semua. Dan memang diprediksi mungkin 5-10 tahun ke depan kita semakin susah untuk melihat uang tunai. Ya. Jadi basisnya semua adalah digital. Enaknya berbasis digital, kita nggak perlu cari uang receh untuk kembalian. Berapapun desimalnya bisa dibayarkan. Ya. Nah, ini yang kita dorong pelaku utama kita, pelaku usaha di sektor kelautan perikanan yang UMKM-nya ini untuk menggunakan itu, supaya salah satu kenapa berbasis digital, supaya pembukuan pelaku usaha ini bagus, ya, tercatat dengan baik transaksi di rekeningnya, ya, uang keluar masuknya. Itu tujuannya. Nah, kebetulan mulai tahun 2023 itu kita sudah tanda tangan, sudah ditetapkan ada 10 desa untuk menjadi desa Smart Fisheries Village. Salah satunya itu di Kota Ambon, di Desa Poka, khususnya sentranya ini di Tanjung Marta Pons. Ya. Jadi kita sudah dan diawali kita sudah bikin master plan-nya. Jadi master plan-nya dan ini kita sudah sepakati dengan Pak Wali Kota. Ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya sudah Pak Wali Kota, Pak
yang terpilih ya, belum dilantik Pak Budiwin 2 minggu yang lalu beliau datang lagi di kami, saya juga tidak tahu tiba-tiba beliau muncul. Desa Poka ini sangat luar biasa, dia komitmen untuk itu. Makanya tahun ini kemarin Pak Budiwin menyampaikan kalau beliau sudah habis dilantik, beliau akan fokus di 2 desa ini, salah satunya adalah desa Galala yang di sebelah. Nah, jadi di sebelah itu di bawah JMP nanti akan tempat wisata kuliner juga, wisata kuliner di Kota Ambon untuk kearifan lokal. Sementara di JMP yang satunya di sini Desa Poka yang di sini Tanjung Matakon itu menjadi kuliner untuk seafood, ya untuk seafoodnya. Nah sehingga nanti beliau akan katanya akan mengaktifkan kembali perahu-perahu yang penyeberangan itu, tapi perahu-perahu nanti yang dibuat itu yang dalam bentuk yang bagus, yang terhias, sehingga itu bisa dipakai santai. Sore-sore kalau cuaca bagus, biar orang bisa melihat di dalam teluk segala macam atau ke Galala sebelah atau ke sini. Itu harapan beliau. Nah, memang kita dalam MOU itu kita sudah banyak ya, karena kita sudah melakukan FGD berkali-kali, fokus group discussion, dan memang semua terlibat ya. Beberapa termasuk perguruan tinggi siapa melakukan apa ini sudah ada rencananya. Mudah-mudahan kita juga di Balai sudah melakukan dan salah satu yang kita sepakat dengan Pak Budiwin kemarin, calon wali kota yang sudah terpilih, itu sepakat bahwa akan menjadikan Desa Poka ini khususnya Tanjung Matakon sebagai lobster center. Jadi orang mau ke Ambon, mau kemana, mau orang dari manapun atau orang dari manapun masuk ke Ambon, kalau mau cari lobster larinya ke Poka, ya, larinya ke Tanjung Matakon. Ya, jadi mau cari lobster ya larinya ke Poka. Karena teknologinya kita juga sudah temukan, kita sudah pakai juga di Kumham, tinggal kita memasifkan ya, di tingkat masyarakat. Jadi nanti masyarakatnya kita akan segmentasi. Oh ini masyarakat kelompok yang khusus untuk pendidikan lobsternya, ini yang pengelonjongan, pembesarannya nanti di KCA. Nanti secara masif, sehingga nanti ya, mau beli lobster ya silahkan datang di sini. Ya. Silahkan datang di sini. Nah ini potensi-potensi di provinsi kita ya, di Maluku, potensi perikanan. Ya, misalnya potensi perikanan budidaya laut. Itu luas lahan untuk bisa kita membuat KJA, segala macam keramba jaring apung, itu ada 183.000 hektar. Yang baru dimanfaatkan sekarang itu baru sekitar 8.000 hektar. Masih sekitar 5/4%. Masih sangat luas potensi budidaya. Kalau perikanan tangkap, ya potensinya juga sangat besar, tetapi tetap dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, kalau tangkap itu habis. Makanya dari dulu kami di KKP juga salah satu tagline-nya juga itu adalah kendalikan tangkap, tingkatkan budidaya. Ya, karena yang bisa membuat kita menjadi sangat kuat kalau budidayanya bisa kuat. Ya, karena tangkap itu ya kalau tidak dikendalikan habis. Terbukti sebagian kayak di Laut Jawa sudah overfishing karena saking banyak kapal overfishing, tidak sebagian akhirnya sekarang banyak kapal-kapal di Jawa lari ke timur karena ikannya sudah mulai berkurang. Nah ini mitra-mitra yang kita sudah MOU selama saya tugas di sini dari 2021 sampai dengan saat ini, baik dari pemerintah, kementerian lembaga lain, LSM, perbankan, pemerintah daerah, kita sudah banyak membangun kerjasama. Nah ini yang tadi saya maksud, penangkapan ikan terukur di Indonesia itu dibagi dalam 6 zona. Nah kita di Maluku ini masuk di zona 3, ya, masuk di zona 3, WBP 715, 714, 718. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang 714 itu berwarna berwarna orange? Ya, 714. Jadi ada warna-warna ya. Jadi ada keterangannya, kalau yang warna biru itu zona penangkapan ikan berbasis kuota. Jadi betul-betul perusahaan yang beroperasi itu dikasih kuota, berapa yang boleh ditangkap dalam 1 tahun, tidak boleh keluar dari zona itu, dan hasil penangkapannya harus didaratkan di wilayah itu, ya, di pelabuhan situ. Ya, makanya dulu mungkin bisa jadi Maluku banyak, sebenarnya mungkin bisa jadi produksi di Maluku sudah bukan 500.000 kayak tadi. Ya, karena mungkin banyak yang dibawa keluar. Ya, nah, kalau dengan program yang baru ini, penangkapan ikan terukur ini yang mulai tahun lalu digulirkan, ini tahun ini implementasinya juga akan sudah semakin kuat. Jadi tidak bisa lagi
ikan yang ditangkap oleh perusahaan itu wajib didaratkan di sini, baik di PPN Ambon, Tual, nanti semua. Sehingga kalau ikan itu didaratkan di masing-masing di sini di Maluku, maka pasti perputaran ekonominya ada di Maluku. Itu yang diharapkan. Baru ada zona penangkapan ikan non kuota, ini terbatas ya. Ini di Laut Notata, di Laut Jawa ya, di Laut Jawa. Jadi baru yang terakhir di kita yang 714 zona untuk penangkapan ikan terbatas. Nah, apa yang dimaksud terbatas di sini untuk saat ini di WPP 714 tidak diizinkan untuk penangkapan ikan industri. Ya. Jadi ini hanya untuk kapal-kapal nelayan kecil, kapal-kapal di bawah 30 gross ton, bisa beroperasi untuk yang punya lokal ya. Tapi kalau untuk skala industri, kapal-kapal besar tidak diizinkan. Kenapa? Karena 714 ternyata setelah hasil penelitian juga bahwa di wilayah 714 itu merupakan wilayah pemijahan spawning ground juga, ya, pemijahan untuk ikan-ikan tuna. Ya. Jadi ikan tuna ternyata memijahnya juga sebagian di perairan kita. Dan tuna ini bukan milik Indonesia. Tuna ini milik seluruh dunia. Karena migrasinya memang dia berenangnya itu berwayanya seluruh dunia, seluruh lautan. Karena ikan tuna kan besar. Beda dengan ikan-ikan momar. Ya, dia akan berputar hanya di situ-situ saja. Ya. Jadi ikan-ikan pelagis kecil yang kayak momar itu dia tidak akan migrasi jauh-jauh. Tapi kalau tuna, cakalang, apalagi tuna, itu migrasinya seluruh dunia. Jadi mungkin, dan kita bersyukur alhamdulillah ikan tuna ini lewat di perairan Indonesia itu dalam posisi besar. Sebagian besarnya sudah besar, sudah layak tangkap. Cuman ternyata sudah besar juga, ternyata ada sebagian wilayah kita yang dijadikan tempat memijah juga. Nah, sehingga kita ada aturan internasional terkait dengan pengendalian tuna ini. Negara-negara maju kayak misalnya di Hawaii, di Amerika sana dilewati tuna, ya, tunanya masih kecil-kecil, mereka punya kewajiban tidak boleh menangkap karena belum layak tangkap. Jadi negara-negara yang dilewati tuna yang belum layak tangkap tidak boleh menangkap, itu aturan internasional. Nah, kita karena ikan tuna masuk di Indonesia sebagian sudah besar, bahkan ada sebagian yang memijah. Nah, yang daerah memijah ini kita tidak boleh tangkap juga secara masif supaya keberlangsungan ikan tuna ini berjalan ada terus. Nah, itulah kenapa dijadikan zona penangkapan ikan terbatas ya. Jadi, tapi kalau nelayan kecil tidak dibatasi, semampunya mau ambil berapapun disilahkan. Ya, kan prinsipnya kapal kecil itu tidak mungkin dia pergi ke lautan luas, ya kan? Tapi kapal besar bisa masuk ke pesisir kalau nggak dibatasi dan habis kuota nelayan-nelayan kalau yang besar masuk ke pesisir, makanya perlu diatur. Nah, ini potensi perikanannya di WPP zona 3 sebenarnya kalau dikelola secara baik ya. Itu dengan kuota 2,2 juta ton per tahun untuk di WPP 715 718 itu bisa menghasilkan nilai itu sekitar 46 triliun. Tapi multiplier efeknya itu perputaran ekonomi secara keseluruhan bisa memutar uang sampai dengan 130 triliun. Nah, sekarang APBD kita berapa di Maluku kan hanya sekitar 2 atau 3 triliun saja saat ini. Nah, makanya ini kalau sektor perikanannya betul-betul bisa bergeliat ke depan, ini bisa menumbuhkan ekonomi yang luar biasa. Mungkin secara bertahap, tidak bisa langsung, tahun ini tiba-tiba langsung mencapai 2 juta ton ya, nah, mungkin bertahap ya. Tapi peningkatan itu akan kita rasakan nantinya. Nah, ini zona. Tenaga kerja juga yang dibutuhkan kalau perikanan ini dikelola secara baik untuk perikanan tangkapnya, itu di zona 3 butuh 233.000 awak kapal. Nah, kalau betul-betul dimanfaatkan potensi yang ada secara maksimal. Separuh penduduk. Ya. Dan memang untuk awak kapal perikanan, kami alhamdulillah kita di BP3 Ambon menjadi satu-satunya lembaga pelatihan di KKP yang mengeluarkan sertifikat itu. Jadi seluruh sertifikat ini sudah bisa kita keluarkan di BP3 Ambon. Untuk keterampilan BSTF 1, BSTF 2, operasi penangkapan ikan, SOP, keterampilan untuk penanganan ikan, SKN, itu semua kita sudah bisa keluarkan sertifikatnya di sini. Termasuk yang keahlian itu untuk jabatan di atas kapal. Jadi kalau keterampilan itu syarat dasar untuk bekerja di kapal. Jadi kalau keterampilan itu ya namanya keterampilan. Jadi orang mau kerja di kapal ya harus punya BST. Kalau nggak punya BST pasti nggak bisa kerja di kapal. Nah,
Kalau mau jadi perwira di atas kapal nakoda, ya ngambil ijazahnya, ankapinnya. Ya, kalau SMK kayak Alwatan, SMK ini harusnya lulusannya punya ankapin 2 untuk jadi nakoda di kapal-kapal ikan yang ukuran 100 sampai 300 gross ton. Dan itu kita bisa laksanakan di sini. Kita bisa mengeluarkan sertifikat itu. Nah, ke depan harapan kita, nah saya pikir ini sangat bagus. Kemarin Pak Gubernur terpilih Pak Hendrik ya. Pak Hendrik saya lihat di berita tadi pagi, beliau kemarin itu hari Jumat itu menghadap ke Pak Menteri Kelautan Perikanan. Pak Hendrik dengan Pak Abdul Panat, yang Pak Abdul Panat yang wakil gubernur, didampingi Pak pejabat gubernur, itu menghadap ke Kementerian Kelautan Perikanan. Dan berharap ya betul-betul ini bisa terwujud ke depan, bahwa Maluku ini betul-betul menjadi hub untuk bisa ekspor ya, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke bawah. Jadi betul-betul jadi sentra. Nah, kalau betul menjadi sentra, ini akan ekonomi itu luar biasa. Ya. Nah ini mungkin sarana dan prasarana di kami, mungkin Pak guru-guru mungkin Kepsen mungkin sebagai sudah tahu, kita ada asrama. Kalau asrama pelatihan kita kapasitasnya 120 ya. Ya, 120 orang karena ada ranjang 120 dan kamarnya semua hampir sudah mayoritas sebenarnya sudah pakai AC semua. Kita juga ada wisma tamu ya, ada wisma tamu 4 kamar, itu hanya untuk biasanya tamu-tamu khusus ya. Ada ruang kelas, kita ada ruang kelas 3, ada ruang makan juga kapasitas untuk 120 orang, ruang aula bisa sampai 200, ada ruang rapat. Nah kebetulan yang terakhir ini yang kita baru bikin learning center ini baru selesai kemarin kita bikin learning center. Nah kita melaksanakan pelatihan yang tadi saya sampaikan, itu kita melaksanakan pelatihan BST di sini, kita rutin melaksanakan, tapi ini berbayar ya, karena ini kan pencari kerja. Jadi mereka bayar. Kalau BST standar internasional itu biayanya 1.400.000. Jadi bisa dipakai di seluruh kapal, di seluruh lautan di luar negeri dan diakui. Karena apa yang kita latihkan di sini, apa yang dilatihkan di Jepang, apa yang dilatihkan di mana-mana sama kurikulumnya. Cuma bedanya mungkin kita ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Tapi seluruh kurikulumnya sama karena standarnya dari IMO, International Maritime Organization. Nah, kita juga alhamdulillah tahun lalu kita diberikan kapal latih ya, walaupun kemarin saya naik pertama sama dia. Dan kapal latih kita ini insya Allah besok tanggal 11 akan berlayar ke Kalimantan. Akan berlayar ke Kalimantan selama 14 hari. Kemarin baru pulang dari Tanimbar, perbatasan dengan Australia juga selama 10 hari kemarin, baru 2 minggu lalu pulang. Ya, baru 2 mingguan ya kemarin ya, 2 minggu lalu dia baru balik dari Somlaki. Ya, jadi kita membangun kerjasama mitra untuk memanfaatkan kapal latih kita ini ya. Jadi ada tarifnya juga, kalau disewa ada tarifnya, tapi ya lumayan memang tarifnya itu 28 juta per hari ya. Tarifnya sekitar 12, pokoknya per jam 1.100.000 lebih di luar bahan bakar. Bahan bakarnya itu dia kalau non-stop full speed dalam 1 kali 24 jam menghabiskan 10 ton. 10 ton BBM. Coba dengerin tuh nanti kalau ada kuis apa bro? 10 ton. Makanya ini kemarin kita akan jalan ke Kalimantan, ini akan masuk sekitar 87 ton BBM. Tapi dari sewa ini, dari pemanfaatan kapal latih yang baru ini, alhamdulillah pendapatan negara juga kita meningkat. Yang tadinya biasanya hanya sekitar 600 juta, tahun lalu ini 2024 kita tutup buku, kita menghasilkan pendapatan negara kita store sekitar 3 miliar. Nah, kita juga ada ruang peta untuk apa? Belajar navigasi ya. Nah, ada ruang workshop perbengkelan, permesinan, ada di depan kantor kita ini ada kawasan ekowisata yang kita baru bikin 2 tahun lalu, tapi ini belum kita fungsikan sebagaimana mestinya karena kita masih menunggu proses untuk di restonya.
Ya, tapi kami kayaknya sudah final, kemarin sudah pembicaraan dengan calon pengelola restonya. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini, ya akhir-akhir bulan ini, selambat-lambatnya 1 Februari ini harus sudah berjalan, tidak bisa tidak, harus jalan. Jadi adik-adik nanti kalau depan ada keluarga nih mau makan ikan, ya silahkan datang. Nanti restonya dibuka secara umum, mau mancing ikan langsung boleh. Karena ikannya kita sudah taruh jadi di bawah apa ini, di bawah keram, di bawah gazebo ini lautnya kita sudah kurung. Ya, lautnya kita kurung, pas di bawah semua trek ini lautnya kita kurung, dan di situ sekarang kita sudah lepas ikan ribuan ekor ya, ada 6 ribuan ekor, dan ikannya ikan bokarannya sudah bisa dipancing. Jadi konsepnya orang datang mau makan ikan, mancing sendiri, timbang sendiri, bakar, makan sendiri. Ya. Nanti kita akan viralkan, memang belum ya. Nanti kita kalau sudah restonya sudah direnovasi, sudah siap jalan, baru nanti kita viralkan lewat medsos, ya mungkin itu cepat. Salah satu keuntungan kita di sini kan restonya ya karena lahan parkir luas, apalagi kalau Sabtu Minggu weekend bisa parkir depan kantor, ya, jadi luas. Dan itu dipastikan ikannya semua ikan hidup ya, artinya ikan lobster ya. Nah, ini tadi yang saya maksud, kita punya pegawai satu ini pegawai KPK yang berkantor di kami. Jadi ada yang mengawasi kita juga supaya kita berjalan sesuai dengan aturan. Nah, saya kira itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan BP3 Ambon ini, Balai Pelatihan dan Penjualan Perikanan Ambon. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, silahkan. Ya, kalau mau diskusikan, sambil silakan. Sambil ini kalau ada yang mau ditanya-tanyakan apa saja mau ditanyakan apa saja. Oh ya, mungkin selanjutnya itu penyampaian kami kepala sekolah. Selanjutnya mungkin kami juga persilakan kepada bapak kepala sekolah mewakili pihak sekolah untuk memberikan sepatah dua kata terkait dengan kunjungan ini, yang intinya sebenarnya adalah untuk literasi ya, untuk literasi bagaimana adik-adik kita ini mungkin ada pemahaman terkait apa sih sebenarnya perikanan, sektor kelautan perikanan atau balai pelatihan penjual perikanan. Nah, itu silakan. Bagaimana teman-teman, amazing ya? Masya Allah, berikan aplaus yang luar biasa buat tapi tahu tuh kalau beliau ini adalah ayahnya kakak kita Rehan, ya dulu pertama SMA Salam Ambon. Beliau ini yang dulu memotivasi kami ketika saya kasih tahu, Pak, mohon maaf kayaknya cuma 10. Bagus sekali, 10 tahun 10 orang, saya senang sekali. Mahasiswa pertama saat itu ya. Justru beliau dengar sedikit itu sangat senang sekali, dan ternyata teman-teman terbukti apa yang Pak Kepala sampaikan duga itu memang betul. Artinya ruhnya seorang guru itu dampaknya luar biasa ya. Raihan ya begitu daftar SNMPTN langsung lulus, dan kemarin datang ke sekolah dengan wajah yang berbinar-binar gitu, menyampaikan ke Pak Tony itu BD-nya mengatakan berapa ini semester pertama 3,7 gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Itu bersaing dengan ya sekolah-sekolah lain tentunya, bukan hanya Raihan, ada Rizal ya. Kemarin kalau tidak salah ada 14 sekolah, ada 36 siswa yang daftar di PIT Makassar. Itu yang diterima hanya 6. Salah satunya satu-satunya dari SMA Asalan. Itu sekali lagi ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi dan kalian mestinya mungkin tidak tahu ya, kebanggaan saya itu mungkin berlipat-lipat daripada kalian pada hari ini ya, hari Kamis ini kita disambut langsung oleh Bapak Kepala BP3 dan langsung dipresentasikan beliau ya kepada kita. Sekali lagi luar biasa ya, tepuk tangan dong buat Anda semua ya. Soalnya BP3 di Indonesia tadi hanya berapa? Cuma ada berapa tadi? Ada berapa? 5? Ada berapa? 5 ya. Berarti itu artinya dia kepala BP3 di Indonesia itu hanya 5 orang.
Ya, salah satunya yang saat ini tadi memberikan penjelasan langsung kepada kalian, dan itu satu penghormatan. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin. Saya di Ambon sejak tahun pokoknya awal-awal dulu waktu ada masih konflik horizontal, saya juga sering bolak-balik dan saya menyaksikan menjadi saksi BP3 ini menjadi luar biasa, alhamdulillah ya, bismillah, karena salah satu asbabnya dengan Bapak Kepala BP3 yang hari ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Teman-teman sekalian, ini kedua kalinya ya. Dulu ketika masih 9 orang, ya kami juga datang ke sini. Ya pada saat itu berbagai hal perencanaan 3 tahun yang lalu, hari ini memang benar-benar luar biasa, akhirnya terwujud juga. Ya setahun yang lalu, berapa Ramadan yang lalu saya buka puasa di sini, luar biasa ini kalau masya Allah ini benar-benar. Ya Allah mengutus seseorang yang alhamdulillah sekali lagi yang menjadikan satu revolusi yang luar biasa di BP3 Ambon, alhamdulillah. Teman-teman sekalian silakan ya, ini sekedar ya yang pasti senang ya, amazing ya. Begitu masuk masya Allah ternyata ruangannya sudah ini aja belum jadi katanya, ini belum finish sudah secantik ini. Saya nggak habis pikir ini yang konsep ini siapa, kayaknya apa beliau sendiri atau masya Allah ya. Luar biasa, ternyata benar beliau sendiri yang konsep, masya Allah. Teman-teman sekalian, semoga Bapak Kepala, Bapak Abu Bakar senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Ibu juga ya yang tadi disampaikan sebagai senior beliau. Kami ini sekolah memang masih baru masuk ke tahun keempat ini, belum juga selesai tahun keempat, dan alumni perdannya salah satunya ya putra beliau Raihan ya yang tadi sempat saya ceritakan. Alhamdulillah, semoga senang sekali kami ini juga sementara live di YouTube Ibu. Alhamdulillah Pak, YouTube berdekat dukungan juga. Hari ini saya lihat di Google Trend YouTube kami menjadi YouTube dengan nama sekolah SMA terbesar ya di Indonesia, dan ya yang insya Allah bulan ini sudah mencapai 50.000 subscriber juga. Jadi kalau live gitu ya memang dalam 1-2 hari itu banyak sekali yang ngintip lah seperti itu. Demikian pula kegiatan ini juga akan kami sosialisasikan juga di website kami yang ya tentunya juga cukup populer lah di kalangan beberapa komunitas. Dan sekali lagi kami bangga sekali Ibu Bapak atas sambutan yang luar biasa. Seharusnya yang mempresentasikan tadi itu tahu nggak sih, tidak harus beliau, ngapain harus beliau kan, tapi sekali lagi karena beliau sangat menghargai kita ya, dan tentunya luar biasa ya. Kita mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan untuk siapapun yang terlibat di kantor BP3 ini. Demikian, silakan adik-adik, teman-teman sekalian, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Semoga yang pasti akan memberikan manfaat. Terima kasih. Silakan kalau ada mau tanya-tanya, terserah. Ayo silakan. Ayo dengarkan peluang-peluang beasiswa apa. Coba kalau masya Allah gitu kan, luar biasa gitu. Tinggal jadi keputusan aja nanti selanjutnya seperti apa kan ya. Nah, betul kasih Al. Coba ya. Atau silakan mungkin juga ada guru biologi juga yang memang menjadi salah satu pembelajaran proyek ini Bapak. Ini salah satu proyek, nantinya juga akan ada resume dari mereka untuk dikombinasikan dengan pembelajaran yang lain. Tadi kita masuk langsung disambut dengan buku tamu dengan kakak siapa tadi yang masya Allah ternyata kakak Nabila ya. Dan buku tamunya aja langsung menggunakan barcode. Memang benar-benar ya kita dibuat terperangah ya. Ya kalian Gen Y yang selama ini mungkin merasa mengerti ini digital dan sebagainya rupa pun kadang-kadang masih bingung gitu, masya Allah ya. Masih kalah dengan Gen milenial. Ayo silakan sambil ini. Ya sambil itu kalau ada yang mau disampaikan silakan ya. Jadi memang kita ini kan di Indonesia Timur Pak Kepala Sekolah. Jadi adik-adik semua kita ini di Indonesia Timur. Terkadang itu kalau kita di barat di atas sana dianggap Indonesia Timur itu gaptek. Nah, jadi itu sebenarnya kita ingin buktikan bahwa dari timur itu juga bisa.
Dan alhamdulillah kita punya inovasi ya, kemarin inovasi digital itu masuk terbaik kedua di KKP. Jadi memang kita harus bangun sistem jaringan di dalam kawasan, mungkin di sekolah-sekolah di SMK, karena ke depan ya memang tidak bisa tidak, semua arahnya digitalisasi. Kita ini di Indonesia, ya di Indonesia ini mungkin kita punya kita punya kemampuan, kita punya kemampuan membaca sebenarnya tinggi sekali, tapi dayanya yang rendah. Daya baca kita, begitu juga menulis. Kita punya kemampuan menulis tinggi, tetapi dayanya rendah. Apa buktinya? Kalau kita disuruh membaca WA, membaca chat, menulis WA, saling chat, itu mungkin semalaman suntuk bisa kuat. Ya, kita buka WA, kita chat segala macam, buka Facebook segala macam, posting itu pun menulis juga. Kita chat itu kan menulis juga. Itu mungkin kalau kita chat dengan teman, ya apalagi yang muda-muda mungkin dengan pacarnya atau apa, itu mungkin dari pagi sampai sore atau malam sampai pagi bisa. Tapi begitu disuruh bikin tulisan, suruh bikin buku, tidak bisa. Begitu suruh membaca buku yang tebal-tebal, suruh membaca ayat kitab suci, ya, suruh buka Al-Quran, baca, baru satu lembar sudah di skip, sudah mengantuk. Ya. Itu kelemahan kita dibanding kenapa negara-negara maju itu, coba perhatikan, saya tuh kemana-mana baik di luar negeri maupun di Jawa, kalau ketemu dengan Bude di misalnya di kereta atau di mana, di kereta api, kita itu orang Indonesia kebanyakan hanya mencet aja. Tapi kalau melihat orang bule, itu mereka kebanyakan hanya baca buku. Baca buku. Kalau kita lihat bule-bule itu di atas kereta, mereka baca buku. Kalau tidak buku asli, mereka sekarang pakai gadget itu. Ya pakai baca buku juga, tapi yang buku buku elektronik ya. Jadi semuanya baca, literasi. Jadi kita ini literasinya memang kurang. Nah ini yang mungkin kita ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, bonus demografi kita ini luar biasa. Dengan jumlah usia produktif kita sampai menjelang 2045 itu sangat besar. Ya, adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, itu akan mencapai ke sana. Ya. Nah, tetapi kalau literasi ini kita tidak bangun, kita punya kemampuan untuk inovasi kurang, maka bisa jadi kita malah dijajah secara ekonomi ke depan. Karena pangan ini menjadi sangat penting ke depan. Pertumbuhan manusia itu eksponensial. Pertumbuhan penduduk di dunia itu eksponensial. Artinya dia bertumbuh berkali-kali lipat setiap tahun. Tapi sumber daya alam, pangan, itu kan tidak bertumbuh secara eksponensial. Bahkan cenderung sebagian malah menurun. Karena banyak sawah dijadikan rumah. Artinya pangan itu semakin lama, ikan juga di laut semakin lama akan turun kalau tidak diatur. Nah, artinya apa? Semua orang ke depan akan berebut itu. Semakin banyaknya manusia, nah, makanya kita harapkan generasi penerus ini bagaimana bisa betul-betul bisa mengelola sumber daya alam kita yang sangat besar. Ya jangan sampai ke depan kita hanya jadi babu di negeri sendiri, hanya jadi pekerja. Ini yang kita tidak inginkan menuju Indonesia Emas. Makanya sekarang ini yang paling banyak bermasalah di dunia kerja itu adalah soft skill. Ya. Kalau hard skill-nya itu tidak ada masalah. Hampir rata-rata. Apa namanya hard skill, keterampilan itu orang kita tidak tahu bawa mobil, diajarin 1 minggu lancar. Ya. Tapi masalah soft skill, karakter, disiplin, mental, ini susah. Dan itulah yang selalu bermasalah di dunia kerja. Kenapa banyak pegawai diberhentikan, banyak polisi dipecat. Itu semua bermasalah adalah di soft skill. Ya, masalah tidak disiplin. Masalah mental, integritas. Ya. Jadi ini yang mungkin dan saya pikir di SMA Salam ini luar biasa juga selain hard skill-nya, ya, kompetensi, keterampilan diasah, ini juga saya pikir sudah berjalan. Artinya soft skill-nya. Ya. Dan itu akan kelihatan. Ya, akan kelihatan nanti pada saat kita masuk ke dunia kerja. Siapa yang bisa survive, ya siapa yang akan tereliminasi oleh sistem. Jadi itu yang mungkin yang bisa kami tambahkan buat adik-adik kita, ya intinya belajar.
Dan yang paling penting itu adalah di soft skill-nya tadi, disiplin, ya begitu jam ini ya masuk sekolah, jam terlambat. Kita juga di pemerintah sekarang ini ya sama, penyakitnya adalah di soft skill. Kalau masalah hard skill, orang diajarin tidak tahu komputer, diajarin 1 minggu bisa. Tapi orang yang sudah tidak terbiasa jujur, membiasakan yang jujur itu susah. Ya. Karena kita ini kejujuran itu masih menjadi nilai tambah di negara kita ini. Beda dengan kayak di Jepang, kejujuran itu sudah menjadi nilai standar. Sudah standar, karena masyarakatnya semua pada umumnya sudah jujur. Ya. Di Jepang, saya pernah ke sana berapa kali. Saya pernah dengan teman yang dari Banyuwangi, dia bawa tasnya, ya tas selengkapnya. Jadi di sana orang jalan tidak ada yang santai. Di stasiun kereta itu kayak semut manusia banyak. Habis beli ini kita mau ke KBRI, tasnya ketinggalan di ATM yang tempat beli kayak ATM yang tempat beli tiket kereta elektronik, ketinggalan. Nanti di kereta baru dia ingat, dia menangis, hampir menangis. Tas saya ketinggalan, manusia sebanyaknya itu. Dia bilang di situ paspornya ada, uang berapa puluh juta ada, semua dokumen yang penting ada di situ semua. Tapi guide kita yang mengantar kita itu orang Jepang, dia mengatakan tidak usah, tidak apa-apa, nanti kita sore pas pulang nanti kita ambil. Jadi begitu jam 9 pagi jalan, jam 10 pulang, jam 4 sore pulang, turun di stasiun kereta yang sama, orang Jepangnya ini datang ke pos security yang kurang lebih sekitar 20 meter dari tempat itu, baru dia datang, dari jauh saya lihat datang, bawa dikasih kembali. Diperiksa, tidak ada satupun yang berkurang di dalamnya. Ya. Tidak ada satupun yang kurang. Kita nanyain, saya tanyain itu gimana? Jadi di sana memang jadi budaya, begitu melihat barang yang bukan miliknya, itu pasti panggil petugas. Ya. Jadi tidak akan berat. Makanya di sana motor, sepeda itu parkir di depan rumah masing-masing. Saya lihat bahkan motor kuncinya ada di situ juga. Nah, jadi di Jepang itu kalau ketinggalan apa-apa, ingat aja, yang penting ketinggalannya biar sudah berapa hari, yang penting ingat di mana ketinggalan, datang aja pasti ada. Saya bilang kita di Indonesia, di Jakarta, barang jangankan ditinggal, dipegang aja dijamret. Dilirik. Artinya apa? Ya makanya saya mengatakan wajar negara mereka maju, wajar. Mereka mengadu, disiplin mereka punya. Di sana kita jalan nih dengan teman-teman, waktu itu saya belum yang 2018 ya, pertama saya ke sana 2016 saya ke sana. Saya waktu itu belum ke kepala balai, jalan dengan teman-teman ke kepala balai sini waktu itu jalan sama-sama. Begitu orang Jepang mengatakan kita kumpul karena kita diajak ke tempat wisata, setelah itu kita dipencet silahkan jalan masing-masing. Tapi jam 12 kita jalan terus ini. Jam 12 jalan. Yang tidak kumpul ditinggal, nggak bisa. Jadi di sana itu luar biasa disiplinnya. Dibilang rapat jam 9, itu jam 9 pasti dia mulai, berapapun yang hadir. Nah, jadi ya makanya saya menyampaikan bahwa ya wajar, sangat wajar negara mereka sangat maju karena mereka produktivitasnya luar biasa. Ya. Jadi itu semua berkaitan dengan masalah tadi saya bilang soft skill, ya, soft skillnya. Jadi disiplinnya luar biasa, etos kerjanya luar biasa, dan menghargai orang luar biasa. Padahal di Jepang itu masih banyak yang ateis, banyak yang ateis, banyak yang tidak beragama. Ya, tapi kalau mau dilihat justru mereka lah yang sebenarnya menerapkan nilai-nilai yang ada dalam agama itu, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan. Nah, makanya kalau adik-adik itu ke depan ingin menjadi generasi yang unggul, yaitu ya selain hard skill memang harus memiliki keterampilan, kompetensi, tapi soft skill jauh lebih bagus. Karena kita mau kerja dimanapun orang lebih suka dia kemampuannya biasa-biasa saja, tapi integritasnya, kedisiplinannya, kejujurannya bagus daripada mempekerjakan orang yang sangat pintar tapi tidak disiplin, integritasnya dipertanyakan. Ya, makanya negara kita ini kan banyak banyak rusaknya sebenarnya karena banyak orang pintar tapi tidak memiliki soft skill yang baik. Karena jauh lebih berbahaya orang yang pintar itu kan malah merusak. Orang pintar kalau tidak punya integritas kan malah merusak. Nah, sehingga ini yang kita harapkan generasi-generasi kayak dari kita di depan ini betul tumbuh menjadi generasi yang berintegritas, bisa mengelola sumber daya alam kita di Indonesia karena negara kita ini sangat kaya.
dibanding dengan kayak di negara-negara kayak Singapura. Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tidak ada. Singapura itu negara secuil, tapi kenapa Singapura jadi negara paling kaya di Asia? Kenapa? SDM-nya hampir sama dengan Jepang. Hampir sama dengan Jepang. SDM-nya. Dengan Singapura itu kasarnya kalau saya istilahkan itu ya hampir sama dengan negara yang sebenarnya mengandalkan sektor industri ya. Sektor-sektor yang bukan pangan. Karena kalau dibilang pertanian, memang dia punya lahannya cuma gedung-gedung aja. Laut hanya sekecil begitu, tapi kenapa SDM-nya? Ya, SDM-nya yang luar biasa. Nah, itulah makanya kalau negara-negara semua seluruh dunia mengembargo diri masing-masing, wah, Singapura mau makan apa kalau tidak dikirimi makanan? Ya kan tidak bisa. Ya, banyak negara-negara, bahkan negara Eropa sebagian itu sumber daya alamnya juga sebenarnya sangat terbatas. Tapi SDM-nya yang luar biasa. Nah, kita ini terbalik. Kita di Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, tapi SDM kita, ya, makanya tingkat pendidikan di kita kan di Indonesia masih sangat rendah. Nah, ini yang kita dorong SDM kita ke depan. Kenapa saya selalu sampaikan, bahkan ke anak-anak saya selalu bilang bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman dulu orang tua meninggalkan anak itu harta warisan. Kalau sekarang tidak, saya bilang. Kita memberikan warisan itu pendidikan. Dengan pendidikan kalian cari hidup sendiri. Ya. Karena kalau kita meninggalkan harta, di belakang malah bertanya, memperebutkan harta warisan. Nah, sehingga yang harus ditinggalkan adalah pendidikan karakter dan pendidikan keilmuan itu yang harus ditinggalkan ke anak-anak kita selanjutnya. Jadi memang sudah mulai bergeser. Ya. Karena pengalaman kita lihatlah di masyarakat kita. Banyak orang yang punya harta meninggalkan ke anak-anaknya, tapi karena anak-anak mungkin tidak punya pendidikan yang memadai, ya hartanya habis juga. Bahkan sampai bentok-bentokan antara satu saudara dan saudara yang lain, hanya persoalan harta. Makanya ya ini luar biasa, dia bisa bersekolah sampai SMA, nanti masuk program tinggi, ya, makanya belajar baik-baik, cari beasiswa, karena masuk pendidikan sekarang ini mahal. Ya, saya juga mungkin walaupun saya pimpinan atau apa, ya saya juga tidak mampu membiayai anak kalau kuliah dua kayak sekarang, satu di Solo di UMS, kakaknya Rehan di Solo di UMS. Kalau betul-betul harus saya biayai dari awal. Karena kalau tidak lulus SMPMB itu ya mahal. Kalau pakai jalur mandiri itu teman-temannya Rayhan itu ada yang bayar sampai 50-70 juta untuk masuk kalau pakai mandiri. Tapi kalau lulus ujian nasionalnya, lulus secara nasional, seleksi nasional itu kan gratis. Ya, tinggal bayar UKT-nya saja. Jadi ya saya selalu sampaikan ke ini saya punya anak juga kan bahwa ya Bapak juga sekolah dulu malah gratis, ya kan? Dari SUPN, dari sekolah tinggi perikanan di Jakarta tidak ada, semua gratis, ya karena kita bersaing, ya, kita bersaing. Nah, itu jadi saya sampaikan, kita orang tua pasti berusaha semaksimal mungkin untuk membiayai, tapi semampu, ya. Nah, tetapi ya harus tanggung jawab, dia bilang. Kalau sudah memilih jalan ini ya harus tanggung jawab. Karena harapan, saya pikir semua adik-adik semua begitu. Pasti harapan semua orang tua menginginkan seperti itu. Orang tua itu menginginkan anaknya supaya sukses ya, sukses di dunia akhirat ya. Jadi mungkin itu Ustaz beberapa tambahan ya dari saya. Artinya ini pendapat mungkin bisa menjadi ya referensi kita untuk sama-sama kita sama-sama belajar terkait dengan kehidupan ini. Tapi kalau itu ada kalau sebelum ini ya mungkin sedikit lagi kita akan kenalan. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 orang silakan. Kalau ada yang bertanya silakan Kanisa. Ini pakai ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dewi Solvia. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kan Bapak ada sempat menjelaskan salah satu poin di mana pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi masyarakat. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa masyarakat memiliki kekurangan kesadaran gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak upaya atau kebijakan atau program itu dari ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Terus juga kalau misalkan ada, apakah kita yang belajar ini boleh bisa ikut
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari adik kita siapa? Denisa. Ini salah satu pemerhati lingkungan. Nanti kayaknya akan masuk di Kementerian Lingkungan Hidup kerjanya. Di KKP. Jadi terima kasih. Jadi memang betul. Ini menjadi menjadi polemik kita di Kota Ambon ini masalah persoalan yang persoalan yang sangat krusial dan memang harus dibenahi. Makanya ini KKP bukan cuma di Ambon, ke seluruh Indonesia. Kita ini kalau tidak salah, ranking keempat ya atau kedua malah, kedua ranking keempat atau kedua terbesar di dunia penghasil sampah. Nah, itu kan rankingnya bukan malah prestasi kan, tapi kan waduh ini luar biasa. Nah, ini kenapa KKP langsung menjadikan ini menjadi program prioritas. Bagaimana sampah plastik kita ini tidak ada lagi yang ke laut ke depan. Ya. Saya juga waktu pertama kali datang di Ambon, itu di belakang rumah dinas yang terpati, setiap minggu itu saya sapu. Sabtu minggu itu saya sapu, bersih pantainya, kan pasir putih, ada pasir putih. Tapi begitu besok saya balik lagi, sampah penuh lagi. Artinya apa? Itu sampah kiriman dari sungai-sungai, muara sungai yang mungkin rumah-rumah yang di bantaran sungai membuang sampah di laut. Nah, kami pun di sini, khusus di Desa Poka, kita sudah ada namanya Garopa. Tapi bukan ikannya. Garopa. Garopa itu gerakan bersih Poka pantai. Itu rutin kita lakukan hampir setiap bulan. Bersama dengan masyarakat di sekitar sini. Ya, anak-anak sekolah yang di sini kita undang itu supaya menumbuhkan kesadaran, dan kita juga sudah kerjasama dengan Bank Sampah Bumi Lestari Maluku. Jadi di Maluku itu ada namanya Bank Sampah Bumi Lestari yang dikelola oleh dikelola. Jadi sampah-sampah plastik itu dibeli sama mereka. Jadi masyarakat di sini kita ajarin supaya pada saat kita ngambil sampah di pantai, di laut itu sudah mulai memilah. Ya, dipilah. Jadi ini botol-botol plastik gitu. Nanti ditimbang, ya, bahkan kita sebenarnya sudah berapa kali melakukan pelatihan terkait masalah sampah ini, pengelolaan sampah berkelanjutan. Kita sudah berapa kali bikin pelatihan di sini, masyarakat ini kita latih, ya, beberapa wilayah kita pernah latih sampah-sampah plastik itu bagaimana kita rubah dia menjadi bahan, menjadi yang dimanfaatkan. Ada menjadi hiasan, ada yang menjadi bunga, ada yang menjadi kolam ikan, bahkan itu kita berapa kali kita latihkan. Jadi ini kita memang ke depan kalau ada yang berminat juga silahkan. Ya, ini kita bisa ya, sharing ya, untuk bisa ikut pelatihan bagaimana mengelola sampah yang baik. Tapi di tingkat masyarakat minimal kita ajarin mereka itu bagaimana memilah sampah plastik ini supaya memiliki nilai. Ya, karena ada yang beli, ya, ada yang beli. Jadi kita setiap habis Garopa itu puluhan karung itu ditimbang itu sampah plastiknya itu dan dibeli. Ya, dan itu kembali ke masyarakat. Ya silakan. Makanya sekarang masyarakat cuma memang susahnya sampah yang ada di Desa Poka ini di Tanjung Mata pun itu sampah kiriman. Ya, jadi begitu kita selesai Garopa bersih, pantainya cantik semua. Ya, tapi begitu setelah pasang surut, begitu air pasang sampahnya datang lagi. Ya, karena ini sampah kiriman. Makanya kami dengan desa rencana mungkin mudah-mudahan kalau tidak mudah-mudahan awal tahun ini kita akan bikin satu penahan sampah. Jadi di luar KJA nanti itu sekeliling Tanjung Martakon sini itu akan dipasangi jaring dengan pelampung yang besar di atasnya, jaring ke bawah sekitar 1 sampai 1,5 meter sehingga sampah itu semua nyangkut di situ semua. Ya, jadi tidak ada yang ke pantai, jadi pantainya bersih. Nah, kita dengan desa juga, Desa Poka juga sudah membuat perahu sampah. Jadi nanti akan ada kelompok masyarakat yang nanti akan mengambil sampah itu secara berkala. Sampah-sampah yang nyangkut itu kan sudah pasti masih bersih kalau sampahnya di situ. Langsung taruh di karung, dikumpulin, dijual. Ya. Karena saya kalau perhatikan ada satu desa ya, itu desanya dari sekarang penghasilan desa itu 48 miliar di Jawa itu. Ada saya ngambil referensi desa itu. Jadi BUMDesnya itu penghasilannya 14 miliar per tahun.
dengan penghasilan desa secara keseluruhan itu sekitar 48 miliar, yang tadinya hanya 80 juta PAD-nya, sekarang 40 miliar. Dan setiap rumah penduduk KK itu juga dikasih berbagai macam beasiswa anak sekolah di dalam desa itu. Bahkan setiap hari raya ada THR setiap KK diberikan dari dana desa dan dari bumdesnya itu. Ia mulai dari mengelola wisata. Jadi seluruh kampung desanya itu dia betul-betul dia sulap jadi kampung wisata dan semua orang datang. Itu PAD-nya luar biasa. Nah, ini yang rencana kita dengan Desa Poka, Tanjung Martapom sini betul-betul dikelola dengan baik ke depan, sehingga karena kalau kita lihat di Tanjung Martapom sini yang kita sudah petakan sebenarnya sangat baik ya. Nah ini. Jadi yang di bawah JMP sampai di Tanjung sana itu pasir putih sebenarnya. Sementara yang di depan kantor kami ini mangrove. Nah, sehingga konsepnya adalah di depan itu adalah wisata mangrove dengan kajiannya juga, di belakang itu adalah wisata pasir pantai. Jadi konsepnya seperti itu. Sementara penduduknya itu nanti semua bisa melihara, bisa menghasilkan pembenihan lobster, pembediran lobster atau penggelongan lobster. Sehingga betul-betul Tanjung Martapom ini ya selain orang berwisata bisa kuliner juga. Karena 3 minggu lalu, bulan lalu ya, sebelum akhir tahun, saya ke Banyuwangi, di sana ada namanya kampung lobster, luar biasa. Ya. Itu luar biasa kampung lobsternya. Jadi kita itu sebenarnya di zaman sekarang ini, kita membuat inovasi itu gampang. Ya, karena literasinya banyak sekali. Entah kita jalan, kita melihat, kita capture, kayak ruangan ini. Ini kan sebenarnya ada ruangan salah satu di kantor di Jawa sana. Saya datang kunjungan, begitu lihat bagus, saya foto. Nah, begitu rancang bangunan ini kita modifikasi. Jangan copy paste lah. Kalau copy paste itu nanti ya, melanggar hak cipta, ya kan? Tapi istilahnya roomnya kita dapat nih. Oh, nuansanya seperti ini. Tidak kita modifikasi. Nah, menjadilah ruangan. Karena ini tadinya kan ada ruang kecil di sini kita bongkar. Tadinya di bartender itu WC yang sangat kumuh, WC-nya kita pindah di luar. Ya. Dan cepat, sekarang bangun kayak gini satu bulan selesai. Ya, karena ini kan cuma main HPL aja. Jadi itu, terkait sampah banyak ya. Kita ada beberapa di aula ya, kita sebagian kita pasang di aula, yang bunga-bunga yang dibuat oleh Darmawanita kemarin, kita latih dari teman-teman pelatih kita yang bagian konservasi. Karena kita pelatih di kita di sini ini ada bidang penangkapan, ada pelatih bidang pengolahan. Jadi yang suka masak-masak, nah ini koordinatornya ini, koordinator. Jadi yang suka masak-masak ikan namanya diversifikasi olahan ikan. Jadi karena terkadang anak-anak itu kalau mau makan ikan, apalagi kita di Nusa Timur udah bosan. Ya. Sehingga tapi kalau dibikin dalam bentuk nugget, dalam bentuk bakso, dalam bentuk apa, ya itu lebih gampang. Ya. Jadi silakan ya, kalau ada ini yang kayak gitu. Tadi termasuk sampah, karena itu kami juga ada pelatih namanya pelatih konservasi ya. Jadi pelatih konservasi kita ini sudah di TOT-kan juga bagaimana menangani sampah ya, untuk supaya memiliki nilai yang tadinya betul-betul barang sampah menjadi memiliki nilai tambah. Makanya ekonomi biru itu sebenarnya itu ya. Ekonomi biru itu adalah tidak ada yang tersisa, semua bisa. Jadi kalau ekonomi biru itu kalau ikan tuna misalnya tidak yang terbuang, karena kalau di Jawa itu tidak betul-betul ekonomi itu udah jalan, karena tulangnya pun jadi kerupuk ya, tulangnya pun jadi kerupuk. Jadi itu ya adik-adik, nanti kalau mau belajar terkait dengan sampah boleh ya, kan setiap saat bisa datang. Kalau ini kan cuma di Ambon ya. Nanti mungkin sekali pada saat kita ada kegiatan Eropa, nanti mungkin kami akan undang sekolahnya kalau mau terlibat, kita sama-sama menangani sampah seperti apa ya. Nanti mungkin setelah mudah-mudahan tidak ada halangan, Pak Wali Kota nanti pelantikan, karena beliau kemarin janjikan begitu selesai pelantikan beliau akan mengerahkan seluruh instansi di bawah Pemkot untuk pegawainya datang sini untuk kita sama-sama melakukan kerja bakti pembersihan sampah. Nah, mungkin di situ garopannya berjalan juga kita bagaimana cara memilah sampah, karena ternyata begitu kita ambil sampah di laut, kita langsung gabung semua, ternyata salah. Ya, itu susah. Akhirnya begitu pertama kita, ya sampahnya terpaksa kita tumpah kembali di darat,
baru mulai karena harganya beda-beda. Kalau dijual langsung ya harganya beda-beda. Antara plastik ini dengan kaleng itu beda. Ya, beda-beda harganya. Makanya dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi plastik, kaleng, nanti ditimbang. Ya. Ada namanya sampah tidak memiliki nilai, itulah yang masuk ke tempat pembuangan sampah. Nah, jadi kita juga kerjasama dengan dinas persampahan Kota Ambon. Jadi setiap kita Garopa itu teman-teman dari dinas persampahan itu mengirim mobil sampahnya. Jadi sampah-sampah yang tidak terjual